Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mengingkari ayat-ayat kami. Mereka tidak mau menjalankan, tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Ulaika ashabun nar, maka mereka kelak adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga amma ahlun nar alladzina hum ahluha fala yamutuna fiha. Adapun ahli neraka, amma ahlun nar alladzina hum ahluha, yaitu para penghuninya, fala yamutuna, mereka tidak akan pernah mati di dalamnya, wala yahyauna, namun ada juga orang yang mereka tidak hidup. Mereka penghuni neraka itu tidak hidup ataupun mati di dalamnya. Walakin aqwaman asabathumun nar, namun ada juga orang yang ditimpa neraka bi khotoyahum, karena kesalahan mereka. Fa ammatathum, lalu Allah mematikan mereka imatatan, dengan hebat. Hatta idza saru fahman, hingga mereka menjadi seperti arang. Udzina fis syafa'ah, lalu diizinkan untuk mendapatkan syafaat pertolongan, sehingga dia dikeluarkan dari neraka. Itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu mereka yang mengikuti kitab Allah, yang mereka walaupun memiliki dosa yang besar, tetapi mereka orang-orang beriman itu masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Namun mereka bergelimang di dalam dosa. Dan adapun orang-orang yang mereka mengikuti petunjuk Allah, sebagaimana ketika Allah Ta'ala berfirman ketika menurunkan Adam dan Hawa, lalu mereka diberikan perintah Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni menerima kitab yang diturunkan oleh Allah dan menyambut para rasul, mengikuti para rasul, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak takut dengan perkara akhirat, karena mereka yakin mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Tidak pula mereka bersedih hati. Mereka walaupun di dunia tidak meraih apa yang barangkali mereka inginkan, tetapi mereka yakin bahwasanya kehidupan akhirat, kehidupan surga itu yang lebih baik. Di dalam surat Thaha 123, Allah memerintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga bersama-sama. Dan nantinya dari anak keturunannya akan terjadi permusuhan satu dengan yang lain. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, lalu mengikuti petunjuk Allah, mengikuti ayat-ayat Allah, mengikuti kitab Allah, mengikuti para rasul Allah, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Dan adapun orang-orang kafir yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka itulah penghuni neraka.
Mereka kekal di dalamnya tanpa batas dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Hendaklah kita senantiasa memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya dan dilindungi dari neraka. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan niscaya setelah engkau memenuhi janjiku, yaitu menjalankan perintahku, maka aku akan memenuhi janjiku kepadamu, akan memasukkanmu ke dalam surga. Wa iya ya farhabun, maka hanya kepadakulah kamu harus takut. Hanya kepadakulah kalian harus tunduk. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran itu di dalamnya membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada nabi kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir ingkar kepada Allah. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaklah kalian takut, bertakwa. Allah telah mengingatkan kepada Bani Israel, keturunan Israel, melalui seruannya, ya Bani Israel, yang berarti Bani Israel adalah anak keturunan Israel. Israel artinya adalah hamba yang solih, yang taat kepada Allah. Ya Bani Israel, wahai anak keturunan Israel, hendaklah kalian taat kepada Allah sebagaimana Israel, nenek moyang kalian yang telah taat kepada Allah dan mengikuti kebenaran yang datang dari Allah. Ini seperti perkataan, wahai anak soleh, jadilah kamu soleh seperti ayahmu. Singkatnya, wahai Bani Israel, berimanlah kepada Nabi Muhammad SAW, jadilah kamu pengikut kebenaran yang dibawa kepadamu sebagaimana Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam yang telah soleh, yang telah mengikuti perintah Allah. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, yaitu nikmat keselamatan dari Fir'aun dan bala tentaranya, yang mereka berusaha untuk membunuh kalian, yang mereka berusaha untuk memusnahkan kalian. Nikmat anugerah Allah yang lain misalnya adalah bagaimana Allah memberikan mata air kepada Bani Israel. Allah jika telah menurunkan manna, makanan yang sangat lezat, telah menurunkan salwa, daging burung yang nikmat, mana yaitu minuman yang manis, yang lezat, yang seperti madu. Dan kalian telah diutus para nabi dan rasul. Wa aufu bi ahdi, maka penuhilah janjiku, ufi bi ahdikum, maka aku akan memenuhi janjimu.
yakni penuhilah janji yang telah ditetapkan kepadamu dalam kitab Taurat, yaitu janji untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah ada di dalam kitab terdahulu yang diturunkan kepada Nabi kalian, kitab Taurat. Janji bahwasanya kalian akan memenuhi, mentaati Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Maka aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu dengan menghilangkan dosa, mengampuni kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Wa iyaya farhabun, dan hendaklah kepadakulah kalian harus takut. Takut kepadaku semata. Dalam hal ini Allah berpindah dari targhib kepada tarhib. Yakni Allah memberikan targhib, yaitu agar mereka memenuhi janji karena mereka telah diberi nikmat, kemudian diberi tarhib bahwasanya azab telah diturunkan oleh orang terdahulu yang mereka telah melanggar aturan Allah. Maka Allah memanggil dengan targhib wa tarhib, dengan memotivasi dan menakuti agar mereka Bani Israel mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya mengandung keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang terkandung dalam kitab Taurat, yang di dalamnya dituliskan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang harus diikuti pada akhir zaman. Dan kalian diperintahkan untuk mengimani, menolong Nabi SAW dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kalian justru menjadi orang yang pertama mengingkarinya, yang kafir. Janganlah sampai Bani Israel yang pertama pada saat datangnya Nabi Muhammad SAW yang kafir terhadap Al-Quran sebelum yang lainnya. Yang dimaksud di sini adalah Yahudi Madinah. Karena mereka adalah Yahudi pertama yang menerima Al-Quran. Namun mereka ternyata bukanlah yang pertama mengkufuri Al-Quran, akan tetapi sebelumnya adalah kaum musyrik Arab yang telah kafir, yang telah mengingkari Al-Quran. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Janganlah kalian menukarkan keimanan terhadap ayatku dan pembenaran kepada Rasul dengan kalian memilih dunia dan syahwat. Karena itu adalah perkara yang sebentar, yang akan hilang, yang akan musnah. Harga yang murah di sini samanan qalila adalah harga dunia. Karena itu adalah harga yang sedikit, yang akan segera hilang, yang sebentar. Maksudnya kalian menukarkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa keimanan yang kalian dengannya akan mendapatkan surga yang abadi. Tetapi kalian justru memilih samanan qalila, harga yang murah, yaitu harga dunia yang walaupun menarik, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang akan hilang sebentar dan fana. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian hendaknya takwa, yakni beramal taat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya berdasarkan petunjuk cahayanya, meninggalkan maksiat berdasarkan apa yang telah Allah berikan berupa cahaya
dari Allah dan karena takut kepada siksanya. Ini adalah ayat bagaimana Allah mengancam Bani Israel yang mereka setelah secara sengaja menyembunyikan kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana kabar dalam kitab mereka, dan justru mereka menentang Nabi SAW dan menampakkan kebalikannya. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.